Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baitus Soleha, Eskepnes MKep, dosen program studi ilmu keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Sebagai dosen, saya berkewajiban menjalankan tridharma perguruan tinggi, diantaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan salah satu dharma, yaitu pendidikan, di mana dosen bertanggung jawab memberikan pendidikan yang berkualitas kepada mahasiswa melalui proses pembelajaran yang efektif dan inovatif. Sebagai dosen, saya mengampu mata kuliah sesuai dengan keahlian saya, yaitu keperawatan gawat darurat dengan bobot 4 SKS, diantaranya 3 SKS teori dan 1 SKS praktek yang diampu di semester 6. Mata kuliah keperawatan gawat darurat itu membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan gawat darurat yang bersifat etis, legal, dan peka budaya pada klien dengan kondisi gawat darurat akibat masalah aktual yang terjadi secara mendadak. Tujuannya yaitu mencegah atau mengurangi kecacatan atau kematian melalui pendekatan berbasis bukti. Mata kuliah ini mempunyai 2 CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Di antaranya yaitu mampu menjalankan asuhan keperawatan sesuai kode etik keperawatan, berpikir kritis, sistematis, dan juga inovatif, serta bertanggung jawab ilmiah kepada masyarakat dan profesi. CPL kedua yaitu mampu melakukan edukasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam menjalankan pelayanan keperawatan berbasis bukti ilmiah terkini. Mata kuliah ini memiliki 3 CPMK dan 3 sub CPMK, yaitu CPMK 1 menerapkan filosofi, konsep holistik, dan juga proses keperawatan kegawat daruratan. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan filosofi dan konsep holistik dalam keperawatan gawat darurat. CPMK kedua, yaitu mampu menerapkan proses keperawatan di area gawat darurat. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menerapkan proses keperawatan pada pasien di area keperawatan gawat darurat. CPMK ketiga yaitu melakukan simulasi pendidikan kesehatan kasus gawat darurat dengan multisistem dengan pertimbangan legal dan etis. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus kegawat daruratan terkait multisistem pada individu dengan berbagai usia. Materi pada mata kuliah ini mencakup beberapa komponen utama, antara lain 1. Tentang filosofi dan konsep holistik keperawatan gawat darurat. 2. Tentang proses keperawatan gawat darurat seperti primary survey dan secondary survey, serta tata laksana triase. Yang ketiga, tentang manajemen kasus gawat darurat, diantaranya kasus-kasus non-trauma seperti shock, hiperglikemi, sepsis, gangguan sistem kardiovaskuler, diantaranya cardiac arrest, IMA, dan juga masalah-masalah pada sistem respiratori. Sedangkan pada kasus trauma, diantaranya trauma pada sistem muskuloskeletal seperti fraktur, atau trauma sistem saraf seperti head injury, atau trauma pada sistem integumen seperti luka bakar. Dan juga materi selanjutnya tentang edukasi atau simulasi terkait dengan edukasi kesehatan berbasis bukti. Dan selanjutnya ada beberapa lab skill tentang penata laksanaan kegawat daruratan, diantaranya pembebasan jalan nafas dan kontrol servikal, balut tekan, balut bidai, dan juga resusitasi jantung paru. Metode pembelajaran dilaksanakan melalui pertama yaitu kuliah interaktif dengan pendekatan case method untuk melatih critical thinking. Yang kedua, lab skill untuk melatih prosedur pertolongan pertama kasus gawat darurat. Yang ketiga, praktek lapangan yaitu penerapan kasus kepada pasien di lapangan. Yang keempat, yaitu ada tugas mandiri berupa literatur review dan juga presentasi kasus kegawat daruratan. Sedangkan sistem evaluasi mencakup 1 diantaranya penilaian partisipasi aktif dengan bobot sekitar 50%. Ini dinilai dengan keikutsertaan dalam diskusi, simulasi, dan juga praktek.
Yang kedua, yaitu penilaian tugas dengan bobot 25%, yaitu bisa dengan penyusunan tugas. Terus yang ketiga, penilaian dari UTS dan juga UAS dengan bobot masing-masing sekitar 12,5%. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya menguasai materi tentang keperawatan gawat darurat, namun juga tentang keterampilan klinik, juga mengembangkan profesionalisme, kolaborasi interpersonal, dan juga tanggung jawab etis. Selanjutnya, saya akan memberikan materi pembelajaran life skill tentang tata laksana RGP. Life skill ini akan mempraktekkan tentang bantuan hidup dasar pada pasien dengan henti jantung atau cardiac arrest. Terima kasih. Selanjutnya kita bisa melakukan lab skill tentang CPR atau RGP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya. Kemarin sudah belajar di kelas tentang resusitasi jantung paru dan cardiac arrest. Ya, sekarang kita melakukan life skill tentang pertolongan pertama pada pasien, di mana kalau dia henti jantung berarti kita harus melakukan CPR ya. Ini kita setting di luar rumah sakit ya atau pre-hospital. Jadi nantinya jika kalian menemukan pasien di luar atau di jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri ya, berarti kita harus memastikan bahwasanya pasien itu apakah dia tidak sadar atau tidur kan gitu ya. Berarti kita pastikan bahwasanya pasien itu tidak sadar dengan cara menepuk bahunya ya. Halo Pak, apakah Anda mendengar saya? Jika tidak ada respon, kita pastikan bahwasanya pasien tidak sadarkan diri. Apa yang harus kita lakukan setelahnya? Apa kemarin secara teori? Memanggil warga ya. Jadi nanti kita panggil warga. Halo orang-orang, silakan mendekat, ada orang yang tidak sadarkan diri. Setelah itu baru kita menghubungi 118 ya. Kita menghubungi 118 itu dengan menyebutkan jumlah pasien ya, keadaan pasien, terus lokasinya, kira-kira berapa lama dari rumah sakit seperti itu dan tempatnya di mana gitu ya. Jadi kita hubungi 118. Di sini ada nggak 118? Ada ya, di Keraksan ya. Jadi kita halo 118. Saya dengan Mbak Itus di sini. Di sini saya menemukan ada satu orang tidak sadarkan diri, di mana pasien ini sepertinya mengalami henti jantung. Jadi mohon segera ke lokasi. Jumlah pasiennya 1 dengan usia sekitar 50 tahun. Terima kasih. Setelah itu kita baru cek nadi karotis. Karena biasanya kalau nadi karotis kan di leher ya. Jadi kita pastikan dibuka dulu pakaiannya. Seperti ini kita cek nadi karotis selama 10 detik ya. Kita cek ternyata tidak ada nadi. Berarti yang harus kita lakukan adalah CPR ya. CPR itu lokasinya di mana? Di ya, 2 jari di atas BX ya. Seperti ini. Kita lakukan berapa kali? 30 kompresi, 2 ventilasi selama 5 siklus. Ya. Oke, kita berikan 30 kompresi dada. Dan 6 dan 7, 8 dan 9 dan 10. 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 dan 9 dan 20 dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 10. Terus kita berikan ventilasi. Ventilasi itu kita berikan kalau ada alatnya ya, misalnya kayak masker CPR. Kalau misalnya tidak ada alatnya, kita tidak boleh melakukan ventilasi. Ventilasi kita berikan selama berapa kali? 2 kali. Dua kali ya. Jadi kita pastikan hidung pasien itu ditutup ya. Baru kita melakukan tiupan atau ventilasi. Kita lanjut melakukan kompresi dada sebanyak sampai kapan? Sampai ya. Ini siklus kedua ya. Kita melakukannya sampai siklus kelima ya. Setelah itu kita berikan lagi ventilasi. Kita lakukan sampai siklus kelima. Ini siklus kelima ya. Berikan ventilasi lagi. Setelah siklus kelima baru kita cek nadi karotisnya ya. Kita cek nadi karotisnya, jika teraba berarti kita hentikan RGP. Jika masih belum teraba,
nadi karotisnya berarti kita lanjut CPR ya. Makanya kalau misalnya kapan kita henti ya sampai kita capek atau mungkin nanti ada yang membantu kita. Karena CPR itu capek banget gitu ya. Paham enggak? Oke, nanti bisa kita pasang AED jika ada begitu. Itu saja, mungkin ada yang tanyakan? Belum ya? Belum ya? Atau mungkin coba satu-satu ya? Nanti ya, kelompok-kelompok ya, ada kelompok 1, ada kelompok 2 nantinya. Oke, silakan coba. Oke, tadi sudah praktik ya tentang CPR. Sekarang mahasiswa bisa mencoba ya atau simulasi di mana nanti saya berikan kasus di tengah jalan ternyata ada orang yang tidak sadarkan diri. Jadi settingnya adalah pre-hospital. Jadi nanti mahasiswa ya lewat di jalan tersebut menemukan pasien yang tidak sadarkan diri. Silakan Mbak untuk praktik langsung. Pak, apakah Bapak mendengar suara saya? Jika tidak ada respon, panggil warga terdekat. Pak, Ibu, ada pasien tidak sadarkan diri, harap mendekat. Jika ada yang memiliki AED, harap dibawa. Telepon 118. Halo 118, di sini Yunita. Ada pasien 1 orang dengan tidak sadarkan diri, usia perkiraan 50 tahun, di Jalan Python. Harap segera menuju ke lokasi. Cek nadi karotis kurang lebih 10 detik. Jika tidak teraba, dipastikan pasien mengalami henti jantung dan lakukan CPR. Jika tidak ada masker CPR, maka tidak dibolehkan untuk dilakukan mode to mode. Lanjutkan CPR. Penolong kedua bisa masuk. Halo, saya bisa melakukan CPR. Apakah saya bisa menolong? Iya. Adult data. If the patient has purple on skin, apply pad as shown in the picture. Apply pad as shown in the picture. Pastikan petnya benar ya posisinya. Firmly on skin. Apply pad as shown in the picture. Apply pad as shown in the picture. Press pad firmly on skin. Apply pad as shown in the picture. Apply pad as shown in the picture. Press pad firmly on skin. Apply pad as shown in the picture. Kita pastikan petnya itu Apply pad benar ya. as shown in the Pasang. picture. Press pad firmly on skin. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Oke, tidak boleh Do mendekat. not touch the patient. Tidak boleh mendekat Analyzing semuanya ya. heart rhythm. Ya. Shock advised. Do not touch the patient. Everyone clear. Everyone clear, clear ya semuanya ya, Press tidak ada the yang flashing mendekat. Shock button. Lakukan shockable ya. Shock delivered. Begin CPR. Tap. 20. 30. Give 2 breaths. Tap. 20. Bisa ganti. Ganti. 30. Give 2 breaths. Tap. 20.
give 2 breaths. Ten, Ini siklus keempat sudah ya. Nanti sampai siklus kelima baru cek nadi karotisnya. 20, 30, give 2 breaths. Ten, 20, 30, give 2 breaths. Ini siklus kelima, cek nadi karotis langsung. Stop CPR. Tidak Do ada not nadi. touch the patient. Tidak ada ada nadi. touch ya, do not touch, jangan berdekat semuanya. Setelah itu kita itu mendeteksi ya apakah pasiennya henti jantung atau gimana lagi gitu ya. Gantian setelah ini sudah 5 siklus ya kalian ya, sudah paham ya. Setelah 5 siklus kita ganti ke kelompok kedua untuk mencoba. Ya, itu ya. Silakan dimatikan Press AED-nya. the shock button now. Oke, kelompok 2 sudah ya. Oke, silakan penolong pertama siapa? Ana. Penolong kedua. Oke, silakan. Kasusnya sama ya. Jadi ini settingnya adalah pre-hospital. Jadi nanti teman-teman menemukan pasien dengan tidak sadarkan diri. Ya, silahkan apa yang dilakukan. Ada pasien tidak sadarkan diri. Pak. Apakah Bapak mendengar suara saya? Setelah itu, nelpon 118. 118, di sini Ana, di sini ada pasien tidak sadarkan diri, usia 50 tahun. Segera ke sini, lokasi Python. Setelah itu, cek nadi karotis. Jika kurang dari 10 detik, maka dinyatakan henti jantung, maka lakukan RGP. Buka dulu jaketnya seharusnya ya. Buka pakaian pasien. Setelah itu, lakukan RGP. Ya. Petnya. Petnya diperbaiki Mbak, petnya. Yang itu satunya.
Everyone clear. Everyone clear berarti tidak ada yang menyentuh pasien ya. Shocknya itu dipencet Mbak. Shock removed. Lanjut. Begin CPR. Sudah ada nadi, Oke. maka Ada nadi, hentikan hentikan CPR ya. Silakan dimatikan alat. Oke, tadi sudah mencoba semua ya tentang tata laksana CPR untuk pasien cardiac arrest. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau ada masalah tadi? Kira-kira apa yang mungkin tidak dipahami dari kegiatan praktek ini? Ya, Ketika penolong dua datang, apakah tidak boleh melakukan ventilasi? tidak boleh, harus selesai ya di penolong pertama. Jadi satu siklus itu harus diselesaikan oleh penolong pertama. Kalau penolong pertama sudah bilang ganti gitu, baru penolong kedua menggantikan posisi di CPR-nya. Untuk ventilasi tetap penolong pertama. Ya, begitu. Ya. Lalu jika RGP ini dilakukan selama berapa lama yang bisa dihentikan RGP? Ya. Jika belum teraba nadi. Pertama ya, kan siklus untuk CPR itu harus berapa? Harus 5 siklus kan ya, dalam 2 menit. Ya, berarti misalnya dalam 2 menit kita cek nadinya, ternyata nadinya belum teraba, berarti kita lanjut CPR. Kapan sih harus dihentikan? Berarti nanti kalau kita sudah capek. Dan dalam misalnya dalam siklus kedua, maksudnya 2 menit kedua belum ada perkembangan, ya berarti kalau kita udah capek tentunya ya, tadi capek nggak? Ya, capek banget ya. Berarti itu bisa dihentikan CPR atau mungkin keluarga meminta sudah hentikan ya. Artinya ada do not resuscitation. Ya, DNR biasanya istilah kita itu. Ada lagi? Sudah paham ya tentang CPR? Jadi kalau misalnya ada masyarakat nanti ada henti jantung, bisa ditolong ya? Bisa. Oke. Yang pasti biasanya kita tidak boleh ventilasi karena kalau orang awam biasanya hand only CPR. Jadi hanya CPR aja tanpa ventilasi. Itu saja ya. Kalau masih mau lanjut praktikum tidak masalah kalau mau coba-coba lagi. Tapi saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.